Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sidik STMkom ya di mata kuliah komunikasi data. Ya, pada pertemuan hari ini akan saya bahas komunikasi data ya, pada pertemuan kedua. Oke, ya. Komunikasi data. Nah, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat atau yang disebut dengan device kalau bahasa Inggrisnya, seperti komputer, laptop, handphone, smartphone, kemudian ada printer dan alat komunikasi lain ya, yang terhubung dalam sebuah jaringan ya. Jadi komunikasi data ini tidak luput dengan adanya jaringan ya. Kenapa? Karena data yang akan dibawa nantinya akan melewati sebuah jaringan ya. Dalam hal ini adalah jaringan komputer ya, infrastruktur dari jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut ya, baik lokal maupun yang luas ya, seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner. Nah, pastinya komputer menggunakan kode biner karena sistem komputer kita hanya mengetahui bilangan biner ya, mesin komputer kita ya, melewati saluran transmisi ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, dan peralatan switching ya, bisa antar komputer dan komputer, komputer dan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan ya. Ini adalah bentuk komunikasi ya. Bentuk komunikasi datanya bisa dengan komputer antar komputer, komputer dengan terminal, komputer dengan peralatan ya, contohnya komputer dengan printer mungkin ya, dan peralatan dengan peralatan ya. Nah, di sini ada model komunikasi data. Nah, mungkin sebelumnya pada sesi pertemuan kita sebelumnya, blok diagram ini juga ada di dalam bentuk sistem komunikasi. Nah, ini adalah bentuk model komunikasi data sederhana. Dan di sini sudah jelas digambarkan dari mulai input, bentuk datanya, bentuk gambar sinyalnya, kemudian sampai dengan bentuk sinyal yang akan diterima oleh destination. Oke, saya jelaskan satu. Yang pertama ini adalah input ya. Input informasi. Ini saya contohkan di sini M ya. M ini maksudnya adalah, contohnya adalah misalnya di sini adalah komputer ya, komputer PC atau laptop ya. Kita akan menginputkan informasi ya. Informasi kita inputkan pastinya menggunakan keyboard ya, dalam bentuk teks yang kita ketik di dalam keyboard yang terhubung di dalam komputer kita. Nah, kemudian informasi tersebut itulah yang disebut dengan source ya, atau sumber data ya. Nah, kemudian di sini ya, bentuk sinyalnya ini masih dalam bentuk sinyal digital bitstream ya. Kalau sinyal digital bitstream ini berarti dalam bentuk sinyal digital ya, datanya masih dalam bentuk sinyal digital ya. Di nomor 2 ya, di nomor 2 ini adalah input data ya, input data yang dikeluarkan oleh komputer kita dalam bentuk digital bitstream ya, digital bitstream atau dalam bentuk sinyal digital. Nah,
Kemudian di perangkat transmisi sistem, ya, perangkat transmisi sistem ini mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Nah, di sini kalau kita lihat input dari sinyal di transmisi sistem, ya, sinyal di transmisi sistem ini inputnya berubah, yang outputnya berubah dari awalnya inputnya sinyal digital dan berubah outputnya menjadi sinyal analog. Nah, kenapa berubah, ya, dari sinyal digital ke sinyal analog, ya? Karena dimungkinkan, ya, transmisi sistemnya itu juga belum menggunakan sistem yang terdigitalisasi, atau transmisinya belum bisa menggunakan sepenuhnya di gelombang sinyal digital, ya. Dia masih menggunakan gelombang sinyal analog, ya, sepertinya jaringan telepon, ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka di transmitter, ya, transmitternya mengubah, ya, mengubah dari sinyal digital, ya, dirubah menjadi sinyal analog agar bisa diinformasikan atau bisa dikirimkan menggunakan media transmisi sistem yang digunakan. Maka transmitter ini yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu sama seperti modem, ya, demodulator, pengubah, ya. Nah, input. Nah, selanjutnya di bagian 3, ya, transmitter sinyal. Ya, transmitter sinyal. Sinyal inputnya tadi sudah jelaskan, sinyal inputnya sinyal digital di transmitternya. Kemudian outputnya di nomor 3, transmitter, ya, transmitter signal, ya, berubah menjadi sinyal analog. Dan transmisi sistem, ya, atau media transmisi, ya, melanjutkan sumber data tersebut, ya, dalam bentuk sinyal analog yang akan dikirimkan dan diterima oleh receiver. Ya, receiver ini sendiri perangkatnya kalau yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ya, bisa jadi sama dengan transmitter, ya, modem, ya, demodulator, karena modem itu bisa menerima dalam bentuk sinyal analog dan dirubah dalam bentuk sinyal digital, atau sebaliknya, menerima dalam bentuk sinyal digital dirubah dalam bentuk sinyal analog. Tapi dalam contoh ini, kasus contoh perangkatnya ini bisa jadi berbeda, ya, tidak hanya modem, karena sebetulnya modem itu sendiri bisa jadi sudah ada atau sudah comfortable di perangkat-perangkat tertentu. Artinya perangkatnya tidak terpisah, sudah menjadi satu di perangkat-perangkat tersebut. Nah, receiver signal, ya. Receiver signal di sini adalah masih menggunakan sinyal analog. Karena media transmisinya dia menggunakan sinyal analog, ya, receiver signalnya juga ini menggunakan sinyal analog, ya. Nah, selanjutnya adalah output, ya. Output dari receiver, ya, nomor 5, output datanya di sini sudah berubah, ya. Kenapa sudah berubah? Ya, karena bentuk komunikasi data destinationnya pasti adalah komputer yang dituju, dan komputer itu hanya mengerti, ya, mesin komputer hanya tahu sistem bilangan biner, ya. Sistem bilangan biner ini hanya bisa dilambangkan dengan sinyal digital, ya, sinyal digital atau digital bit stream, ya. Jadi outputnya juga berupa dalam bentuk sinyal digital dan diterima oleh komputer destination atau yang dituju, ya. Outputnya apa? Outputnya adalah berupa informasi sebuah teks, ya, atau sebuah informasi yang terlebih dahulu, yang sebelumnya kita bangkitkan, atau sumber dayanya yang kita inputkan terlebih dahulu di komputer, dan diterima, ya, informasi yang dibangkitkan itu tadi, ya. Ini adalah model komunikasi data, contoh, ya, contoh gambar model komunikasi data sederhana. Nah,
Oke, saya jelaskan. Sebetulnya tadi sudah jelaskan, cuman ini secara teoritis lah. Ya, mungkin saya jelaskan secara teoritisnya. Di sini ada source ya. Source itu sudah saya jelaskan sebelumnya di pertemuan pertama. Ya, sumber daya. Ya, sumber daya yang ada di dalam komputer. Ya, adalah Piranti yang mengirimkan data. Ya. Jadi source-nya ini yang adalah Piranti ya, perangkat yang mengirimkan data. Ya, bisa jadi source-nya itu adalah komputer pengirimnya ya. Berupa komputer. Nah, ini ada ini. Berupa komputer atau alat lain seperti handphone atau video kamera dan yang lainnya yang sejenis, artinya seperti sejenis dengan perangkat komputer lah yang sudah dalam bentuk digital, artinya mesinnya sudah bisa berkomunikasi dalam bentuk digital ya. Kemudian ada transmitter ya. Transmitter adalah piranti yang menerima data ya, juga bisa berupa komputer ya, alat lainnya seperti handphone ya, video kamera dan lain yang sejenisnya. Sama juga ini, transmitternya ini adalah piranti yang menerima data yang juga bisa berupa komputer, alat lain seperti handphone, kamera dan sejenisnya ya. Kemudian ada transmisi ya. Transmisi, sistem transmisinya adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel ya, cahaya maupun gelombang magnetik ya, protokol gelombang elektromagnetik ya. Kemudian dilalui ya, menggunakan protokol adalah aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat yang dapat saling berkomunikasi. Nah, protokol ini maksudnya adalah jalur ya, jalur yang sudah disepakatin untuk komunikasi perangkat-perangkat tersebut. Oke, mungkin kalian bingung nih, kenapa transmitternya juga sama komputer juga, kemudian ada handphone, kemudian ada video kamera dan lain sejenisnya ya, karena bentuknya sebetulnya perangkat komputer kita itu juga sudah bisa terintegrasi dengan transmitter itu tadi ya. Jadi mungkin perangkatnya sudah menjadi satu di dalam perangkat komputer kita ini secara penjelasan dasarnya. Nah jadi kita berbicara di protokol tadi ya. Nah, protokol ini maksudnya adalah jalur yang nantinya akan dipergunakan untuk lalu lintas data. Nah, mungkin kalau di komunikasi data protokolnya itu ya protokol IP address ya, IP address atau nanti di dalam IP address ini terdapat di OSI layar ya. OSI layar ini terbagi-bagi di bagian mana dia jalurnya. Intinya kalau protokol ini dalam kehidupan kita sehari-hari sama seperti jalan ya, jalan yang kita lewatin untuk bisa sampai ke tujuan tertentu. Nah itu dia, protokol ini terhubung ke media sistem transmisi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tapi tidak dapat saling berkomunikasi. Nah, kita bisa terhubung, ya, bisa terhubung, tapi karena tidak ada protokol, ya, karena tidak ada jalan, ya, kita tidak bisa saling berkomunikasi sehingga pesan yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Sebagai contoh, komputer kita mungkin terhubung di dalam jaringan. Nah, tapi kalau kita tidak konfigurasi IP address-nya atau komputer kita tidak mendapatkan IP address, maka komputernya tidak akan bisa mengirimkan pesan. Sama seperti kita mungkin terhubung ke WiFi, ya. Tapi kalau tidak kita masukkan, mungkin ada user dan passwordnya, hanya terhubung di si akses pointnya, nah, tapi tidak ada account ya, account untuk kita masuk ke jaringan, maka komputer kita tidak akan bisa terhubung ke internet. Itu contoh dasar ya, contoh dasar.
Nah, selanjutnya ada receiver ya. Receiver ini menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contohnya modem akan menerima sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi sinyal digital bitstream. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan destination ya. Destination ini adalah data yang dikirim ya, oleh receiver ke sebuah PC ya, atau media komunikasi data yang lain dan disimpan di dalam sebuah memori, atau data yang dikirim tadi adalah disimpan di dalam sebuah bentuk memori ya. Ini model komunikasi datanya. Nah, selanjutnya kita bercerita di dalam jaringan komunikasi data ya. Tadi adalah model komunikasi data ya. Jadi model komunikasi data dengan model komunikasi sebetulnya dia sama ya. Konsep sederhananya sama, ada transmitter, ada receiver, ada transmisi sistem, ada receiver ya, ada source, ada transmitter, ada transmisi sistem, ada receiver, dan ada destination ya. Di komunikasi data juga ada ya, tapi bentuk konsep komunikasinya beda ya. Jaringan komunikasi data ya, ini adalah jaringan komunikasi data atau jaringan komputer ya. Kenapa disebut dengan jaringan komputer ya? Kok sudah dikatakan dengan jaringan komunikasi data ya, sebetulnya ini sama dengan jaringan komputer ya. Kenapa? Karena konsep jaringan komputer ini adalah saling berbagi informasi atau saling terhubung komputer untuk saling berbagi informasi ya. Nah, kalau komunikasi data kan bentuk bagaimana untuk mengirimkan data informasi. Jadi kalau dia pembahasannya jaringan komunikasi data ya, ini sama dengan jaringan komputer. Merupakan sekumpulan komputer ya yang saling terhubung satu sama lain menggunakan protokol dan media transmisi tertentu ya. Itu pengertian dasar di jaringan komunikasi data atau jaringan komputer ya. Merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan protokol dan media transmisi tertentu. Nah, berdasarkan luas area cakupan yang dicapai jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi, nah ini yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu namanya personal area network ya, atau yang disingkat dengan PAN. Ini hanya 2 komputer aja yang terhubung dan jaraknya juga dekat. Kemudian ada local area network ya, atau LAN. Kemudian ada metropolitan area network atau MAN, dan yang paling besar ini adalah wide area network atau WAN ya. Oke, kita bahas satu persatu dibentuk jaringan komunikasi data yang PAN ya, personal area network. PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dengan perangkat atau 2 perangkat yang terhubung. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, televisi, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Artinya PAN ini hanya 2 yang terhubung. Ini sebagai contohnya. Kalau untuk jaringan PAN ini implementasinya untuk saat ini jarang ya. Ini komunikasinya sama seperti kalian mengirimkan data dari smartphone melalui Bluetooth. Nah, itu termasuk jaringan PAN tuh.
Sama seperti kalian menghubungkan menghubungkan headset kalian ya tanpa menggunakan kabel tapi menggunakan media Bluetooth. Nah, itu sama jaringan PAN. Sama kalian menghubungkan laptop kalian ya, laptop dengan laptop ini langsung menggunakan kabel ya, misalnya kabel UTP langsung dicolokkan dari laptop ke laptop, itu juga sama, itu juga disebut dengan jaringan PAN. Sama seperti mouse wireless kalian, itu juga sama, itu jaringan PAN juga ya. Jadi PAN itu hanya ada dua perangkat yang terhubung, bisa jadi komputer dengan komputer atau perangkat dengan perangkat. Nah, itu ya, itu maksudnya dari personal area network. Mungkin kalian tidak menyadari ya, sudah sering kalian implementasikan, tapi mungkin kalian belum ketahui bahwasanya itu adalah termasuk di jaringan PAN. Dua perangkat terhubung, hanya dua ya, tidak lebih dari dua. Nah, kemudian ada local area network ya, local area network atau yang disebut dengan LAN ya. Ini adalah merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil ya, jadi jaringannya kecil. Walaupun kecil, di dalam satu jaringan itu maksimalnya bisa sampai 200-an, tidak lebih dari 250 tapi ya. Ya. Jadi dalam satu jaringan itu maksimalnya bisa 223 ya, bisa 223 komputer yang terhubung. Efisiennya sih seperti itu untuk satu jaringan LAN. Hanya mencakup wilayah kecil, biasanya jaringan LAN terdiri dari jaringan LAN kecil di dalam ruangan atau kantor kecil, dan besar gabungan dari jaringan LAN kecil di dalam sebuah gedung atau kompleks tertentu. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi WiFi biasa kita kenal dengan nama hotspot. Nah, inilah yang sering kalian cari ya, hotspot ya. Ada internet gratis ya, itu juga termasuk jaringan LAN ya. Ini ada contoh ya, ada contoh topologi jaringan LAN ya. Ada yang menggunakan WiFi ya, dan kemudian ada yang menggunakan kabel ya. Area pabriknya mungkin hotspotnya itulah dia yang menggunakan WiFi atau hotspotnya, sementara untuk yang kabelnya itu menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak bisa menggunakan IP statik ya, tidak bisa menggunakan IP dinamis, tapi dia harus menggunakan IP statik. Kenapa? Ya, karena dia wajib IP-nya tidak bisa dirubah-rubah ya, seperti server, kemudian seperti printer yang terhubung ya di dalam satu jaringan, itu diwajibkan tidak berubah. Kenapa? Karena nanti akan terhubung ke semua perangkat untuk mengetahui IP pada server atau printer ya, jadi tidak bisa berubah-ubah IP-nya, tidak efisien kalau IP-nya berubah. Nah, kemudian ada Metropolitan Area Network atau jaringan MAN, merupakan jenis jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas serta lebih canggih dibandingkan dengan jaringan komputer LAN. Nah, lebih canggih ini ya karena perangkatnya untuk menghubungkan dua jaringan LAN ya, perangkatnya untuk menghubungkan jaringan LAN ini dapat mencakup kantor-kantor yang letaknya berdekatan, masih di dalam satu wilayah, misalnya fakultas A dan fakultas B, sama seperti kampus kita ya, kampus A dan kampus B ya. Kemudian mungkin ada di kota A dan di kota B, antar kota, tapi intinya cakupannya hanya di dalam satu negara ya, atau satu benua. Itu masih di dalam konsep jaringan MAN. Nah, ini ada contoh nih, ada contoh penerapan di jaringan MAN topologinya ya. Dia menggunakan topologi tree ya, atau topologi pohon untuk menghubungkan antar kota ya. Ini ada CT A, B, C ya, ada A, B, C, D dan E
ya. Jadi setiap kota ini terhubung ya, semua jaraknya sekitar 200 km. 200 km, 120 km ya yang dihubungkan, dan semua perangkat yang bisa berkomunikasi ya antara gedung A, B, C, dan E. Nah, selanjutnya adalah Wide Area Network ya, atau Wide Area Network atau WAN ya. Adalah jaringan komputer yang jangkauan areanya lebih luas dari sebuah negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komunikasi antar dua perangkat terpisah jarak yang jauh. Nah, ini sudah menghubungkan negara ya. Semua negara terhubung dengan jaringan WAN, Wide Area Network, dan koneksi internet kita yang menggunakan, ya inilah konsepnya ya, Wide Area Network ya. Sama seperti smartphone kita ya, kita bisa berkomunikasi ya, bisa menggunakan internet ya, karena ada jaringan ini, atau lebih kenal dengan teknologinya disebut dengan WiMAX ya. Oke, selanjutnya ada protokol dan arsitektur protokol ya. Kita sudah masuk ini, tapi ini masih dasar ya. Mungkin pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan untuk di protokol dan arsitektur protokol lebih detailnya ya. Ini untuk dasar terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada dasarnya sudah saya jelaskan sebelumnya, dua komputer bisa terhubung tapi tidak bisa berkomunikasi kalau dia tidak memiliki protokol ya. Jadi protokol ini adalah sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi antar entity atau antar komputer ya, entity pada sistem yang berbeda-beda. Artinya gini ya, perangkat komputer ya, jenis komputer ini ada banyak ya. Ada smartphone, itu termasuk jenis komputer ya. Komputer PC kita, laptop itu juga termasuk komputer. Smartphone dengan laptop kita bisa terhubung, bisa. Nah, kemudian kalau tidak ada protokol yang sama ya, maka komputer dan smartphone ini tidak bisa berkomunikasi. Tapi karena protokol di smartphone kita sama dengan yang ada di komputer laptop kita ya, memiliki IP address juga, sama-sama memiliki IP address, maka dua perangkat yang berbeda ini bisa berhubungan, bisa terhubung. Kenapa? Karena memiliki konsep protokol dan arsitektur protokol yang sama ya. Itu maksudnya di antara entity pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entity dan sistem dipergunakan dalam berbagai istilah umum. Sebagai contoh, entity adalah program-program aplikasi user ya, atau user aplikasi program transfer file ya, atau file transfer pack ya. Sistem manajemen database ya, database management system, fasilitas elektronik, email, dan terminal. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah fasilitas elektronik, mail, dan terminal ya. Oke. Sementara elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut ya. Ada 3 ini elemen di dalam protokol. Yang pertama ada sintak ya, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Kemudian ada semantik ya, meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Kemudian ada timing ya, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan ya. Jadi ada timing meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Nah, ini ada bentuk contoh arsitektur sederhana di dalam pengaksesan file ya, atau transfer file ya. Dicontohkan komputer X dan komputer Y. Saya ambil contoh di sini komputer X
komputer Y ingin memindahkan data dari komputer X atau mengcopy ya atau mengcopy, atau sebaliknya komputer X akan memindahkan data dari komputer Y. Nah, urutannya adalah ada aplikasi yang digunakan, aplikasi file transfernya apa ya. Nah, aplikasi ini biasanya sudah include di dalam sistem operasinya, bukan biasanya sih, aplikasi ini sudah include di dalam sistem operasi yang digunakan di antara komputer X dan komputer Y. Nah, jadi setiap akan memindahkan data, ya pastinya antara komputer X dan komputer Y ini harus terhubung terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau di Windows kita bisa transfer, bisa kita share datanya, data yang ada di hard disk kita bisa kita share di dalam jaringannya, sehingga komputer yang di dalam satu jaringan itu bisa mengcopy, bisa melihat data yang ada di dalam komputer kita ya, dan aplikasinya itu sudah include di dalam sistem operasi kita ya. Kemudian ada modul layanan komunikasi ya, ini juga sama nih, mau komunikasi mengenai unit-unit data ya. Modul layanan komunikasi ini juga adanya ya, sudah include di dalam sistem operasi kita, utamanya di dalam sistem operasi ya di bagian di protokol dan arsitektur ya. Kemudian ada modul akses jaringan ya. Modul akses jaringan ini teknologi yang digunakan ya, atau teknologi kita untuk terhubung ke jaringan itu menggunakan apa dia komunikasi jaringannya, apakah dia menggunakan kabel, apakah dia menggunakan tanpa kabel ya. Nah, jadi itu ya, arsitektur sederhana untuk file ini maksudnya adalah untuk pemindahan file ya. Oke, itu materi